Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Sri Gustini Mariam sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Serang dari unit SMPIT Ibadur Rahman Ciruas. Di sini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan sesama guru sebelum melaksanakan supervisi akademik dengan proses coaching. Perkenalkan rekan saya. Nama saya Fauzia. Saya guru bahasa Indonesia di SMPIT Ibadur Rahman Ciruas. Assalamualaikum Bu Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Semuanya dalam kondisi sehat, dan mungkin seperti yang sudah pernah kita agendakan bersama ya, kita akan berbincang-bincang dulu mempersiapkan sebelum kegiatan supervisi akademik ya. Boleh saya mempertanyakan beberapa hal Bu untuk persiapannya? Ya. Jadi nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7 ya? Kelas 7B ya Bu ya? Iya. Ya, kira-kira hari apa nih? Hari Senin tanggal 3 Maret 2023. Oh iya, Senin besok ya. Oke. Kalau tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai apa saja Bu? Tujuan pembelajarannya untuk materinya ini kan tentang literasi buku fiksi dan non fiksi. Nah, tujuan belajar yang ingin dicapai karena anak bisa menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi maupun buku non fiksi yang sudah dibaca. Berarti kaitannya dengan unsur-unsur buku gitu ya? Iya, betul. Nah, kira-kira nih dari tujuan pembelajaran tadi gitu ya, area apa yang akan Ibu fokuskan untuk dikembangkan dari modul Ibu? Iya. Karena di sini memang sudah materinya tentang judulnya literasi ya, literasi buku fiksi dan non fiksi, maka yang lebih saya tekankan di sini ya tentang literasinya itu. Berarti bagaimana caranya meningkatkan meningkatkan minat baca siswa terhadap buku, terhadap bahan bacaan, dan sebenarnya literasi itu bukan hanya kita sekedar membaca dan memahami, tapi ketika kita mampu mendengarkan informasi dan memahami informasi tersebut, nah itu juga sebenarnya literasi sama. Ya, tapi karena di sini yang difokuskan terhadap buku, maka yang lebih saya titik beratkan di sini adalah literasi terhadap buku. Berarti nanti Ibu akan mencoba menggali ya minat siswa tentang bagaimana mereka, apakah sudah pernah baca buku atau sering atau tidak gitu ya. Betul. Ya. Kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu lakukan, upaya yang akan Ibu lakukan untuk mencapai pengembangan anak-anak yang minat dalam literasinya? Iya, awalnya saya menanyakan dulu terlebih dulu kepada siswa, menanyakan pada mereka buku apa saja yang sudah mereka baca ya, baik di sekolah, di rumah ya, baik buku fiksi maupun buku non fiksi. Nah, ketika mereka sudah sudah membaca, nah mereka pun bisa menceritakan bukunya, judulnya tentang apa. Nah, kalau perlu dengan penulisnya, kalau misalnya mereka hafal penulisnya ini Bu, kemudian mereka sedikit menceritakan isi buku tersebut atau setidaknya bisa mengomentari dari buku yang sudah mereka baca. Walaupun secara garis besar gitu. Iya, ya. betul. Ada ini nggak Bu, ada usaha yang akan Ibu lakukan itu kaitannya dengan gimana nih caranya buat anak-anak yang misalnya mereka nggak pernah atau jarang baca buku atau lupa misalnya dengan judul bukunya, kira-kira buat Ibu gimana? Kalau bagi mereka yang tidak pernah atau jarang sekali memegang buku ya, apalagi membaca, mungkin
usaha yang saya lakukan yang menyediakan memfasilitasi bahan bacaannya, bukunya, baik buku fiksi maupun buku non fiksi. Jadi diperlihatkan langsung ke Iya, anak ya. membawa beberapa buku untuk mereka baca. Nah berarti nanti metode yang akan digunakannya apa nih Bu? Metode pembelajarannya? Kalau metode yang saya gunakan, saya kan karena di sini tujuan pembelajaran saya itu tentang menemukan unsur-unsur buku fiksi maupun non fiksi. Nah, mereka itu sebelum menemukan unsur-unsur buku tersebut, terlebih dahulu pasti mereka itu membaca bukunya. Setelah membaca baru bisa menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam buku tersebut. Nah, metode yang saya gunakan pertama tadi saya mungkin akan memancing dengan beberapa pertanyaan terkait dengan unsur-unsur buku baik fiksi maupun non fiksi. Nah, ketika mereka sudah mulai memahami apa saja unsur-unsurnya, kemudian saya memberikan tugas untuk mereka bisa menemukan sendiri buku unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi maupun non fiksi. Dan saya pun menugaskan mereka juga untuk membawa contoh baik buku fiksi maupun non fiksi. Membawa buku. Berarti yang punya dibawa juga ya bukunya ya. Ya berarti kalau lihat dari penjelasan Ibu tadi itu kaitannya dengan metode inquiry ya Bu ya. Iya, sendiri. Kira-kira berarti hal apa saja nih yang perlu dipersiapkan perlengkapannya sebelum kegiatan pembelajarannya nanti Bu? Oke, yang saya bawa ketika pembelajaran kelas, saya membawa tadi contoh model bukunya, buku fiksi dan buku non fiksinya untuk diperlihatkan pada siswa. Kemudian saya menggunakan Infoclus sebagai media pembelajarannya, yang mana nanti saya menampilkan slide-slide terkait dengan materi unsur-unsur bukunya dan beberapa gambar terkait dengan tadi unsur-unsur buku fiksi maupun fiksi tersebut. Berarti lengkap insya Allah ya, ada bukunya, ada slide-slide-nya ya. Anak itu bisa lebih memahami materi yang akan disampaikan. Nanti kira-kira untuk melihat Ibu, kan memang biasanya kita ada kegiatan awal, inti dan akhir ya. Nah ketika di inti sampai ke akhir itu untuk melihat anak-anak sudah cukup, menurut Ibu sudah cukup mampu nih, sudah cukup bagus literasinya, Ibu akan menilai dari apa? Pencapaian apa? Ya, ketika mereka sudah mampu misalnya mempresentasikan ke depan ya, misalnya saya menaikkan siapa yang sudah selesai. Nah, mereka misalnya ada salah satu yang sudah selesai, saya Bu. Nah, mereka itu bisa saya tunjuk, silakan presentasikan ke depan tugasnya. Dan mereka membacakan hasil dari pengerjaan tugas tersebut. Nah, ketika saya rasa mereka sudah mampu, sudah paham dan memang betul ya apa yang sudah mereka sampaikan itu mereka pahami. Nah, mungkin jadi pencapaiannya seperti itu Bu. Mereka sudah paham, bisa menemukan unsur-unsurnya dan mempresentasikan ke depan kelas. Berarti nanti juga ada presentasi dari anak-anak ya? Iya betul, presentasi singkat. Kemudian di situ mungkin Ibu bisa melakukan penilaian begitu ya, agar terlihat sudah tercapai atau tidak gitu ya tadi ya, apa area yang akan dikembangkan dalam literasi. Ya, dibawa juga bukunya biar bukti autentiknya itu. Oke, jadi menarik sekali Bu, sudah saya bayangkan bahwa nanti pembelajaran anak-anaknya pasti seru ya. Yang mungkin anak-anak sekarang kan kadang tidak terlalu terbiasa dengan buku ya. Tapi kalau misalnya kita tampilkan, apalagi tadi ada gambar, ada slide, insya Allah mungkin lebih menarik ya, sehingga membuat minat siswa menjadi lebih tinggi gitu ya, insya Allah. Ya itu saja mungkin Bu untuk persiapan percakapan pra observasi. Nanti mungkin mohon izin saya hadir di kelas ya. Siap. Ya, saya hadir di kelas Ibu untuk menyaksikan mungkin secara apa ya
sama-sama kita saling sharing ya, Betul. saling sharing secara kemitraan. Kira-kira hal apa saja yang perlu kita bangun, kita kembangkan sama-sama dalam proses praktek mengajar kita. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali. Ya, itu saja mungkin untuk kegiatan pra observasi sebelum supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah supervisi akademik terhadap Ibu Fauziah SPD. Assalamualaikum Bu Fauziah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ya. Jadi alhamdulillah waktu hari Senin ya, waktu pekan lalu saya sudah melakukan kegiatan supervisi akademik, observasi mungkin ya bagaimana kelas Ibu di kelas bahasa Indonesia ya. Mungkin sekarang kita akan membahas apa yang sudah Ibu rancang, Ibu susun dari sebelum observasi apa yang dicapai. Kemudian ketika melaksanakan di dalam kelas, apakah sudah sesuai atau belum gitu ya, sehingga nanti di percakapan sekarang pasca observasi ini kita bisa mengevaluasi gitu ya, kira-kira dari hal-hal yang sudah Ibu rencanakan gitu, apakah sudah sesuai atau belum dengan yang terlaksana gitu. Mungkin dimulai dari ini Bu ya, dari yang sebelumnya Ibu tuliskan tentang tujuan pembelajaran ya. Mungkin masih ingat Bu tujuan pembelajarannya waktu itu tentang menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non fiksi yang dibaca. Iya. Dalam kenyataannya dalam pelaksanaannya bagaimana Bu? Adakah catatan refleksi dari Ibu dari pelaksanaan dulu? Ya. Terima kasih Maria. Jadi kemarin pelaksanaannya pas awal saya menanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak, diskusi terlebih dahulu berkaitan dengan literasi buku fiksi dan non fiksi, dan alhamdulillah mereka anak-anak di SMP Badur Rahman terutama akhlak ini sudah lumayan banyak yang senang dan suka membaca buku baik fiksi maupun non fiksi, dan sedikitnya beberapa sudah memberikan tanggapan terkait buku yang sudah mereka baca. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran, di sini menemukan unsur-unsur buku. Nah, itu belum mereka ketahui. Ya, sebenarnya mereka itu setiap hari yang membawa buku, membaca buku, tapi mereka belum yang mengenal bagian-bagian dari buku tersebut ya, dari bagian dari awal ya, dari sampul, terus kemudian ada isi buku dan bagian akhir. Jadi bagian-bagian dari buku yang mereka bawa, yang mereka baca itu, mereka itu belum mengenali apa aja sih dari buku tersebut, bagian-bagiannya. Yang saya lihat memang alhamdulillah ya sudah bagus sekali, dimana Ibu juga mengajarkan ke anak-anak di slide ya, PowerPoint ya, apa saja mungkin unsur-unsur dari tadi ya, fiksi atau non fiksi. Nah, setelah sama Ibu dijelaskan, bagaimana menurut Ibu lihat dari hasil evaluasi anak-anak, apakah mereka akhirnya bisa menemukan dari Bu unsur-unsur dari fiksi dan non fiksi tadi?
Ya, jadi secara singkat saya paparkan terkait materinya tentang unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi secara umum ya dulu ya, jadi tidak secara khusus unsur-unsur bukunya. Kemudian anak tersebut saya gali pengetahuannya untuk menemukan secara langsung unsur-unsur bukunya. Ini lebih ke buku non fiksi karena mereka itu kan kalau buku paket bahasa Indonesia semua membawa, jadi supaya sama semuanya, tidak ada yang beda-beda. Jadi saya perintahkan mereka untuk mencari unsur-unsur buku bahasa Indonesia untuk paket yang mereka bawa, dan alhamdulillah mereka bisa menemukan dari mulai halaman sampul depan, kemudian isi bukunya sampai bagian akhir bukunya. Memang di sini juga di catatan saya, Ibu sebelumnya menunjukkan dulu ya dari slide, kemudian ada contoh buku juga, judulnya seperti apa gitu ya, judul menjelaskan inti materi yang sebelumnya pernah dibahas juga, dan kemudian dijelaskan ya unsur-unsur buku yang ada di setiap buku fiksi maupun non fiksi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari ketercapaian dari tujuan pembelajaran, rata-rata bagaimana sebagian besar sudah capai. Ya, sebagian besar mereka sudah memahami dan bisa menemukan secara langsung dari unsur-unsur bukunya dari buku yang mereka baca, terutama kalau kemarin yang mereka cari itu buku non fiksi, buku pelajaran bahasa Indonesia. Ini mungkin ini sedikit catatan mungkin ya dari saya, karena area pengembangan yang hendak dicapainya kan tadinya karena ingin kemampuan literasi siswanya itu meningkat ya. Kemudian strateginya anak-anak diminta untuk membawa buku bacaan. Ternyata tidak banyak yang bawa buku bacaan gitu ya Bu ya. Kemarin itu akhirnya ya ada beberapa mungkin yang punya, tapi sebagian besar tidak membawa buku bacaan ya, sehingga pada akhirnya memang pakai buku yang non fiksi ya, pakai. Mungkin kedepannya agar mereka lebih paham, memang baiknya ada juga contoh misalnya dari buku untuk yang fiksinya gitu ya, fiksinya, dan kemudian dari tayangan materi ataupun slide yang ditayangkan alhamdulillah sudah cukup bagus, lengkap ya Bu ya. Tapi kalau boleh saya tambahkan, bagaimana kalau ada gambar gitu, karena kalau dengan gambar kan mungkin ada beberapa anak di gaya belajar visual, mereka akan lebih tertarik gitu ya melihat gambar bukunya gitu. Tapi insya Allah kalau lihat dari sebagian besar ya kegiatan intinya, saya punya catatan bahwa suara guru juga sudah cukup keras, suara guru sudah cukup jelas sebenarnya. Penjelasan tadi sudah ada dari slide, tapi paling ibu posisi kayak gitu baiknya ya, yang gitu sepertinya posisi baiknya bisa agak berkeliling mungkin ya, tidak terlalu fokus di depan, karena memang melihat beberapa anak di jam itu agak siang ya, agak mengantuk beberapa agak mengantuk, sehingga emang enaknya didatangi gitu ya, intinya bisa berkeliling. Tapi sebagian besar juga ada juga yang kemudian langsung fokus ketika diminta tadi tugas tadi ya, diminta untuk mencari langsung ke buku gitu unsur-unsurnya. Memang karena anak lebih senang bergerak ketika udah ada tugas ya, mereka rata-rata nggak ngantuk lagi gitu ya. Ya alhamdulillah kalau dari segi penugasan saya lihat juga itu sudah mencapai tujuan dari pembelajaran ya, sehingga anak bisa menuliskan ya itu secara individu Indonesianya ya gitu ya. Kemudian beberapa siswa juga saya lihat aktif bertanya, ibu yang ini bukan, saya lihat ya bukan gitu. Dan ada cukup ibu kan beberapa menit penilaian ya, sudah memberikan penilaian kepada murid, terutama sudah selesai juga bulan depan kan ya, langsung dinilai menurut bisa
secara garis besar alhamdulillah sudah sangat baik. Mungkin sedikit saran juga, gimana Bu kalau ada refleksi Bu gitu ya, karena kadang gini, kalau dari segi guru kan kita menyadari oh ya anak sudah bisa dengan tugas sudah ada nilainya gitu. Tapi siapa tahu kalau ada refleksi ditanya ke anak-anak, jadi menurut kalian apa nih hikmahnya atau refleksi dari pembelajaran kali ini, apa yang bisa kita ambil. Nah siapa tahu beberapa anak bisa mengaitkan gitu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, terus kan pada akhirnya itu efeknya pemahamannya lebih mendalam gitu. Kalau memang ada refleksi gitu, sehingga nanti beberapa anak yang mungkin tadi yang belum juga nggak tahu dari temennya ya ini hikmahnya ini gitu, sehingga ya mungkin jadi terbawa juga gitu. Mungkin gue sedikit keluhan dari sana pasti iya arahannya, tapi mohon maaf ini ya bukan berarti mengoreksi atau mengevaluasi, tapi ini buat sharing gitu ya agar kita sama-sama, nah itu lagi kita sama-sama ke depannya jauh lebih baik. Pembelajaran untuk anak-anak terutama yang berpusat pada siswa ya Bu ya bisa lebih tercapai. Nah kira-kira nih Bu untuk rencana tindak lanjutnya, jadi karena kan kita sebagai pendidik tidak cukup di sini, tapi kalau bisa RPP selanjutnya bisa ada perbaikan gitu, bisa ada perubahan jauh lebih baik lagi ya tadi seperti yang kita harapkan ya Bu ya. Bagaimana kalau rencana selanjutnya Ibu bisa membuat atau menyusun RPP yang dimodifikasi gitu Bu, dari RPP yang sebelumnya mengenai hal ini gitu. Kalau perlu dibantu insya Allah nanti bisa saya bantu juga, karena terkait ini Bu kan sekarang itu yang kita tahu ya kebutuhan setiap anak beda-beda. Terutama kalau lihat dari gaya belajar yang umum aja dulu lah ya, audio, visual dan kinestetik gitu ya, atau audiovisual ada juga ya, dia dengarnya dan harus lihatnya. Nah, bagaimana kalau kita coba rancang RPP itu ya tadi sesuai kebutuhan siswa Bu. Kalau di kurikulum merdeka disebutnya ini RPP berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi itu jadi untuk beberapa siswa akan berbeda layanannya dengan siswa yang lain gitu, dan kita akan sesuaikan gaya belajar mereka walaupun bukan berarti guru itu harus menyesuaikan tiap anak banget, enggak juga gitu. Nah, bisa dikelompokkan gitu Bu. Jadi misalnya ada tadi ya kita di awal pembelajaran ada kayak semacam seleksi dulu atau membuat observasi ini ya tentang kondisi anaknya gaya belajarnya gimana. Kalau udah kita tahu dapatkan datanya, misalnya ini ada beberapa anak audio, beberapa anak visual, kita bisa kelompokkan tuh anak-anak yang sama gaya belajarnya, sehingga tidak harus individual banget, tidak harus satu anak beda gaya belajarnya, nggak harus. Dan dalam prakteknya, dalam kegiatan intinya, mereka bisa melakukan beberapa hal sekaligus dalam satu waktu gitu. Jadi misalnya tadi kayak anak yang lebih ke visual, silakan boleh lihat beberapa gambar yang diperlihatkan, gambar bukunya kah, atau misalnya ada beberapa gambar cover ya, cover dari bukunya, judulnya. Buat anak-anak kinestetik kan mereka harus bergerak, nah maka ibu akan simpan beberapa buku tadi di beberapa sudut. Nah, jadi mereka keliling, suruh mencari, menemukan. Ini buku satu di sebelah mana, buku dua, sehingga mereka kan harus bergerak itu ya Bu ya. Nah, yang anak audio misalnya karena mereka lebih fokus dengan mendengarkan atau audio visual, jadi ditayangkan video gitu. Sehingga untuk beberapa anak yang tadi ya kadang kan ketika kita lagi bicara
ada aja yang keliling ya atau nggak bisa diem ngobrol. Nah mungkin karena tadi ada beberapa kebutuhan yang kurang terpenuhi gitu. Jadi kita akan coba, walaupun ya sama Bu, saya juga tetap masih belajar tapi ini adalah salah satu upaya yang saya dapatkan juga ilmunya dari kegiatan CGP ya, Rancangan Guru Muda, bahwa setiap anak jika kebutuhan belajarnya terpenuhi, insya kita tidak akan menemukan lagi kesulitan dalam belajar. Kita akan melihat lebih banyak siswa yang antusias gitu ya, dan terutama untuk beberapa hal yang sebenarnya ini nggak bikin guru capek ya, untuk beberapa hal yang anak-anak sekarang itu kan lebih canggih ya Bu ya, lebih cepat kalau lihat di HP atau di video itu kan lebih mempersingkat waktu justru. Paling ibu akan punya banyak kesempatan di awal, jadi di awal kegiatan awal itu motivasinya yang harus kuat dulu dari ibu, akhir ya karena ini akhir konfirmasi ketika pembelajaran akhir ibu butuh ibu yang menguatkan gitu, sehingga semua informasi yang mereka butuhkan mereka cari sendiri. Tugas guru hanya menguatkan dan memberikan koreksi kalau misalnya ada yang masih salah paham gitu tentang apa yang harus mereka pelajari. Jadi insya Allah karena anak-anak sekarang saya lihat lebih canggih sebetulnya ya. Daripada lebih mendengarkan kita, rupanya mereka akan lebih mudah kalau ya tadi misalnya dengan visual gitu ya. Nah, tapi tentu tetap harus ada aturan seperti misalnya di awal aku bikin kesepakatan itu kayak tadi ya aktif dan sebagainya, sehingga pada kenyataannya ketika ya pastilah ada lah ya anak-anak yang ketika yang kinestetik sudah keliling ternyata malah main-main kayak itu kan mungkin karena ada kesepakatan awal tentang kata tertib, tentang konsekuensi, maka kita ingatkan lah ya mereka fokus lagi ke belajar. Jadi kita sih membayangkannya ya idealnya saja, insya Allah namanya rencana ya RPP ya, terus kita buat sebagus mungkin. Ketika dalam kenyataannya memang kadang masih ada kesulitan, mungkin bagaimana yang tanggapan dari Ibu? Ya, sangat bagus sebenarnya idenya. Ya, ini dibutuhkan kreativitas juga dari gurunya ya. Ya. Jadi memang gurunya juga harus kreatif karena tiap anak itu cara belajarnya tadi berbeda-beda dan bagaimana anak tersebut mau belajar dan menyenangi pelajaran tersebut. Nah, ini pada akhirnya tidak mereka apa namanya belajarnya senang gitu ya, tidak menjadi beban. Ya bagus menurut saya, dan insya Allah mudah-mudahan nanti kedepannya bisa diaplikasikan. Kalau dari dari Fauzia sendiri, kira-kira bagaimana nih Bu caranya agar kelas itu bisa lebih singkat efektif untuk Ibu pembelajaran itu seperti itu? Pembelajaran yang efektif antara guru yang pertama itu mungkin harus bisa mengkondisikan siswanya ya, mengkondisikan siswa bagaimana agar siswa itu tidak gaduh, tidak ribut, dia mau menyimak apa yang disampaikan oleh gurunya, agar gurunya juga ketika menyampaikan materi siswa pun memahami gitu kan. Tujuannya pengen agar siswa juga paham. Kalau ribut, kalau mereka ngobrol tidak akan masuk ya apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian ada tugas pun mereka bisa mengerjakan, ada umpan balik juga mereka setelah mengerjakan tugas mereka presentasi. Nah itu pada akhirnya mereka bisa paham dengan materi yang sudah disampaikan. Jadi perlu pengisian penyampaian materi
harus ke akhir dirancang ya. sampai ke akhir bagaimana biar semuanya itu sesuai dengan tujuan yang dicapai. Ibaratnya kayak diramu gitu ya, Bu ya. Diramu sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya sesuai dengan yang Iya, diharapkan. kan memang guru itu apa namanya, kalau ibarat seperti raja ya, jadi yang menguasai kelas itu guru yang menggerakkan kelas itu, jadi pemimpin ya, pemimpin. Jadi bukan siswa. Kalau misalnya apa kata siswa nanti gurunya tidak berdaya di situ, jadi kalah dengan siswanya. Kira-kira Ibu kalau misalnya ini ya, melihat ini mungkin lebih ke kan Ibu sendiri yang bisa memahami ya tentang bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10. Kira-kira kalau dilihat dari angka nilai 1 sampai 10 itu ada di angka berapa untuk saat ini? Coba kan ini Ibu yang paling paham gitu. Dari yang tadi pembelajaran efektif tadi, kira-kira kalau saya mengevaluasi diri dari angka 1 sampai 10 ada di angka berapa? Kira-kira. Ya, karena memang setiap kelas itu siswanya kan bervariasi ya, jadi memang tentang nilainya juga relatif. Ada yang sedang saya di kelas Ikhwan ya, kemudian di kelas Akhwat. Kalau Akhwat mungkin cenderung lebih nurut, lebih tidak banyak gaduh, tidak banyak keributan, jadi mereka lebih paham. Cuma kalau di kelas Ikhwan memang butuh pengondisian yang ekstra. Berarti kita bagi dua aja nih. Misalnya kalau di kelas akhwat nih, di kelas akhwat kira-kira nilainya berapa, Bu? Kalau di kelas akhwat sudah sekitar 80. Cuma kalau di 8 Ikhwan berarti ya. iya. Ya. Kalau di Ikhwannya masih 70, 80. Iya, kalau di sini kan kita harus tadi ya menilai di sini. Iya. Insya Allah nih sudah lebih bagus gitu ya. Iya, bisa mengumpulkan ya. Karena memang kalau pembelajaran bahasa Indonesia ini ya memang berbasis teks semuanya dari kelas 7 sampai kelas 9. Makanya saya juga tidak sering memotivasi ke siswa karena ini pembelajarannya setiap bab berbasis teks, mau tidak mau kalian tidak boleh malas buat baca. Literasinya harus harus sering dilatih ya. Terus membaca juga bukan hanya dari buku, dari HP, mereka bisa gunakan Google, Google Literasi juga. Kalau di kelas 7 ya tapi nggak apa-apa. Kira-kira Ibu mau ke angka berapa? Ibu harapannya untuk angka berapa? Kalau sesuai dengan kriteria minimal itu kan standar 75 ya. Kalau bisa di atas 75 semua anak ya, minimalnya ya. Iya, Misalnya yang akhwat sudah 8 berarti Ikhwan kalau bisa mengejar. Iya, betul. Iya, ada beberapa yang sudah sehingga bisa di atas KKM yang iya, bahkan lebih gitu ya. Makanya ya bisa di atas 80, 90, nah itu bahasa Indonesia itu soalnya karena bahasa sehari-hari katanya dikatakan bahasa Indonesia bahasa sehari-hari harus lebih menguasai ya, harusnya bisa ya. Iya. Nah, kira-kira Ibu untuk mencapai dari 7 ke 8 gimana nih? Atau yang akhwat mau dinaikin lagi boleh, misalnya nggak mungkin kita juga dalam pembelajaran aja ya, pasti ada motivasi. Saya Ibu mau 8 akhwat buka atau berapa nih? Nah, itu apa saja upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian tadi? Ya, kalau yang upaya yang akan saya lakukan karena ini materinya hampir dari kelas 7 sampai kelas 9 itu berbasis teks kan, terkadang anak-anak itu ketika sudah melihat teks yang panjang itu mereka enggan untuk membaca, males, udah pusing duluan banyak baca. Jadi harus dilatih dulu ini yang literasinya, mau nggak mau harus dipaksakan buat baca
baca teksnya. Solusinya gimana nih Bu biar anak termotivasi dengan bacaan? Kira-kira kata Ibu kenapa nih anak bisa senang baca itu karena apa biasanya? Karena terbiasa mereka. Kalau yang senang baca itu kan anaknya mungkin sudah hobi senang baca Berarti harus tertarik dulu ya. Iya betul. Suka dulu. dulu Cinta dulu sama buku. Iya. Iya. Terus gimana kalau Ibu? Selain itu ya bacaan yang dari buku, bisa juga dari internet mereka membaca. Nah itu karena mereka anak zaman sekarang yang lebih banyak digunakan HP. Jadi HP-nya menggunakan dengan bijak. Kalau coba sekali-kali kalian baca apa namanya teks, baca tulisan novel dari handphone. Kalau misalnya membelikan harus mengeluarkan uang itu cukup mahal, tapi kalau misalnya bisa lihat dari Google tinggal ketik aja. Boleh saya sarankan juga Bu, nanti kita bekerja sama misalnya dengan perusahaan gitu ya. Iya, saya juga ada rencana tadinya apa namanya ya bekerja sama dengan perpustakaan, ya minimalnya seminggu sekali mereka itu mengunjungi perpustakaan yang membaca buku atau perlu dijadwal misalnya kelas A, kelas 7A hari Senin, kelas 7B hari Selasa. Itu harus berkunjung ke perpustakaan misalnya minimal pas jam istirahat mereka mau 10 menit, 15 menit baca buku gitu ya. Terus ada apa namanya kartu bacaan, misalnya saya sudah baca buku ini ya dicatat halaman berapa. Karena kaitannya dengan challenge itu ya, reading challenge yang di sekolah pun itu akan sangat berkaitan nanti, sehingga ada datanya nih anak yang sudah banyak baca benar nggak? Karena ada datanya di perpustakaan bisa ya kita cek ya, sehingga itu juga memotivasi walaupun tujuan awalnya terlihatnya lebih pada penghargaan ya, lebih karena penghargaan. Nah, tapi pada akhirnya karena sudah terbiasa dan tidak melakukan dan ditambah juga ada penghargaan, ya mungkin lebih motivasi ya itu harapannya juga ya biar interaksinya itu bisa baca buku ya minimal dalam sehari itu mereka baca dari bukunya secara langsung dari media sosial. Insya Allah Ibu yang paling paham ya bagaimana kelas Ibu dan bagaimana cara untuk mencapainya, dan saya yakin anak-anak pun pasti akan suka ya, karena kalau sudah terbiasa dengan bacaan lama-lama pasti akan suka ya, dan akan tertarik apalagi tadi menggunakan berbagai media ya, berbagai metode pertanyaan yang menarik gitu ya, sehingga anak-anak bawaannya happy gitu, bawaannya bahagia gitu ya, bukan karena terpaksa tapi lama-lama karena suka gitu ya, suka jadi biasa. Ya, semoga saya harapkan apa yang Ibu inginkan tadi, capai tadi dapat terwujud ya Bu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya, hal-hal yang saya Ibu perlukan untuk tadi ya perbaikan FPP, kemudian kita rancang tentang pembelajaran berdiferensiasi agar apa yang tadi diharap bisa terwujud. Insya Allah kita juga nanti mungkin akan lebih banyak koordinasi dengan kepala sekolah ya, pihak-pihak yang terkait, karena kaitannya dengan sekolah apalagi tadi yang sarana prasarana buku dan lain-lain itu kalau lebih mudah kalau ada pemegang kebijakannya gitu ya, bisa membantu. Itu mungkin ya Bu ya. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga ya tadi semua pembelajaran kita bisa lebih baik. Ya demikian Bapak Ibu hasil percakapan saya pasca observasi atau supervisi akademik dengan Ibu Fauzia SPD. Demikian dari kami, mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.